Gubernur, mohon izin. Backlight, Pak. Backlight, Pak. Ya. Bisa jelaskan, Pak? Intinya kan selama 2 tahun COVID membuat kita harus refocusing ya. Semua pembangunan terlambat. Tapi yang penting kan nyelamatin nyawa dulu, setuju ya. Nah, setelah urusan nyawa selamat, Depok juga COVID bagus sekali penanganan. Sekarang kita kembali ngurusi hal-hal yang seharusnya, yaitu mengurusi pembangunan. Kekayaan Depok itu banyak setunya atau danaunya kan. Tapi dulu kan semrawut, jorok dan sebagainya. Nah, ini kita beri contoh, satu dari provinsi, nanti bisa dari pusat, dari Pemkot, untuk terus memperbaiki kekayaan Depok yang nggak dimiliki oleh kota lain, yaitu danau. Jadi ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat beres, tapi saya kira karena ada kendala-kendala, mungkin peresmiannya saya tunda sampai saya happy 100%. Harus ada floating, orang jalan di atas air gitu kan, ada decknya, nah itu harus diadakan dulu. Kemudian dindingnya dimural, di apa, sehingga akhirnya presentable, layak menjadi destinasi wisata di Depok. Sehingga orang Depok jangan pikirannya tuh kerja aja kan, tapi juga ada pikniknya, menikmati kotanya. Karena kota yang baik adalah kota yang warganya sering keluar rumah untuk rekreasinya. Kalau tempatnya nggak ada, ya kotanya bikin stres. Nah, ini salah satu upaya-upaya. Dan Pak Wali juga di periode kedua banyak program-program penataan ruang yang saya kira akan menjadi warisan kepemimpinan yang luar biasa. Targetnya sendiri Pak untuk Setu Rawakalong sampai kapan Pak? Ya, targetnya kalau kontrak akhir bulan atau mungkin telat-telat seminggu 2 minggu itu beres yang dasarnya ya. Nanti dilanjutkan Januari Februarian, mungkin tambahan untuk yang kurang-kurangnya. Feeling saya sih April Mei lah, kalau nggak ada halangan bisa dilanjutkan. Sekarang udah berapa persen Pak? Kalau menurut pengakuan dari kontraktornya sudah 70-an%, barang sudah ngumpul di lokasi. Itu juga aspirasi warga, saya setujui, jangan dibenteng semua kan, biar warga jadi POPP ya, justru warga yang di sini kan mendapatkan kesejahteraannya. Budayanya juga tidak boleh dihilangkan. Cuman jangan semua jadi tempat titik mancing kan, ada zona-zonanya, nanti oleh yang ngatur dikasih tahu mancingnya zona tertentu, yang ini zona apa lebih tertentu. Tadi koreksinya ada berapa item Pak? Ya standar saya lah ya, apa yang terpikirkan aja ditinggalin. Oke, Pak Wali ada? Silakan Pak Wali. Pak Wali, bagaimana tanggapannya Pak? Ya, pertama ini salah satu atensi perhatian dari Pak Gubernur Jawa Barat untuk Kota Depok yang memang sudah terlihat memang dari sisi existingnya sudah ada 20, sebenarnya 26 Pak Gubernur, tapi yang 2 kita minta dihapus karena memang sudah tidak berbentuk danau ke pusat ya, karena asetnya aset pusat. Nah, yang kedua tentunya kita terus melakukan di SDA ini di PUPR untuk SDA-nya untuk revitalisasi beberapa setu, walaupun tidak semua ya. Kita juga tadi yang kata Pak Gubernur, kita berbagi, kita minta bantuan dari CSR, bantuan dari pusat dan sebagainya. Ini kalau nggak salah dulu awalnya pusat ya, yang dibantu dari APBN misalnya. Ini dari Gubernur dan dari berbagai sumber lainnya lah, untuk tadi memberdayakan potensi Kota Depok yang memang antaranya setu. Mungkin ke depan juga seperti Tahura misalnya sudah diberikan dari Pak Gubernur, dari pusat juga untuk pengelolaannya ke Pemkot. Jadi tahun 2003 kita akan punya taman hutan kota ya di mana di Pancoran Mas, karena pengelolaan dari APBD. Didesain juga lah ya. Didesain juga. Nah, kita juga sudah minta beberapa tempat-tempat rekreasi religi ya, misalnya kita minta Gubernur, sudah bersurat Pak Gubernur. Siap. Sudah sampai mudah-mudahan suratnya, kita minta Gubernur sebagai desainer untuk masjid-masjid yang memang sudah kita usulkan ke beliau. Itu barangkali. Jadi terima kasih. Terima kasih ya. Awas kucing. Amin. Jalan ini. Ya, itu terjadi di mana-mana, nggak hanya di Jawa Barat kan. Termonitor di Jateng, di Sumut, ini menjadi perhatian semua agar melawan
ini secara sistematis kan, dimulai kita mengusulkan juga Kementerian Agama agar punya pengawasan lebih ketat dan mengaudit lembaga-lembaga sekolah keagamaan. Yang kedua, kita mempopulerkan online ya, untuk melatih budaya warga yang mengalami pelecehan itu jangan ragu-ragu untuk segera menghubungi di momen terjadinya ketidaknyamanan kan begitu. Yang ketiganya, aturan tadi kita coba menggunakan perbaikan sampai selesai hari agar lagi kita sudah dijawab saya di IG saya, sudah ditangkap, ditutup, dilindungi, disalurkan ke sekolah. Dengan sekarang rame tuh anak-anaknya resah lagi kan, ada yang nggak mau sekolah karena takut ketahuan malu, padahal udah kita rahasiakan kan. Nah itu yang saya maksud, media juga jangan dalam dikorek ke orang tua dan korban, itulah prinsip perlindungan terhadap korban karena kan malu ya. Nah, itu harus dihapus. Oke.